Oke, tes. Oke, baik. Setelah mendapatkan sedikit pencerahan ya terkait penyembuhan data setelah dilakukan apa percobaan trimming data dengan metode Z-score dengan metode box plot itu mm, tidak memberikan hasil yang signifikan ya. Maksudnya tidak dap, tidak eh, menghasilkan lolos uji asumsi klasik yang seperti kita harapkan. Nah, ada satu solusi yang dapat digunakan dan ini lebih baik menurut saya ya. Karena tadi sudah kita coba lakukan beberapa cara, baik itu Z-score. Ya, Z-score itu dimana kita temukan, ini ya tadi ya, kita temukan data outlier itu sebanyak ada berapa tadi? 17 ya. 17. Oh ya, artinya 18% dari total data ya kan. Ya ini ya sebenarnya ini lumayan cukup banyak sebenarnya kan. Sebenarnya konsekuensi dari apa itu namanya? Konsekuensi dari eh melakukan trimming data itu ya data berkurang, namanya trimming kan. Yaitu penghilangan, apa istilahnya trimming itu? Penghilangan, penghapusan gitu. Jadi data berkurang. Apakah itu buruk? Pertanyaannya gitu kan. Apakah itu buruk apa jika data dikurangi? Ya selama eh, pengurangan data itu tidak signifikan, maksudnya itu tidak banyak yang dikurang dan tidak berpengaruh pada kesimpulan akhir penelitian, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi memang ada beberapa ahli atau dosen malahan ya yang membatasi kalaupun dilakukan outlier atau trimming data itu sebaiknya jangan sampai lebih dari sekian persen gitu kan. Nah, ada dosen yang menyatakan nggak boleh lebih dari 10% atau 20%, atau bahkan yang lebih ini lagi nggak boleh lebih dari 50%. Artinya ya selama memang data tidak ketemu ininya kan, apa namanya, normalitasnya atau segala macamnya ya kan, dan selama pengurangan data itu tidak melebihi separuh dari data total misalnya, ada beberapa dosen yang seperti itu. Ya itu tergantung dosen pembimbing kita sebenarnya kan. Nah, ya lebih baik memang ada cara lain selain dilakukan pengurangan data, ya itu lebih baik gitu. Nah, begitu juga transformasi data sebenarnya. Transformasi data kan bahasanya ya kita kan data itu dirubah, ya kan, kan datanya dirubah walaupun sifat perubahan itu lebih kepada nilai standarnya atau apa namanya ya, secara ini ya, secara apa, gimana ya bahasanya itu ya, bukan merubah yang sifatnya diotak-atik atau gimana, tapi kan eh, semua data gitu kan, standar data itu, nilai standar data itu dirubah semuanya gitu. Artinya ya nggak apa-apa sebenarnya kan. Ya tapi banyak juga ahli atau dosen akademisi yang menyatakan ya sebenarnya disarankan jangan gitu. Ada juga ya, pada prinsipnya selama kita tidak melakukan manipulasi data ya, manipulasi data atau yang sifatnya eh, membohongi itulah istilahnya. Ya kan, ya tergantung lah, ada beberapa trik yang bahkan
beberapa orang yang mungkin ya yang penting skripsinya selesai, ya selama itu diizinkan, baik dari si penelitinya atau bahkan dari dosennya memang ada celah untuk melakukan itu ya. Kadang ya memang ada yang melakukan seperti itu ya kan. Abang juga sering, kadang bukan sering ya, tapi ada gitu. Tapi untuk ini kita upayakan jangan kita lakukan manipulasi data atau hal-hal yang bersifat ilegal gitu ya. Kita usahakan lah jangan gitu kan. Nah, kembali pada ini, tadi kita udah lakukan Z-score, ya inilah yang tadi ya, kita hapus, kita trimming datanya, kita kurangin, ya kan. Nah, hasilnya tadi ya udah lihat kan di video sebelumnya, itu ya sempat ada perbaikan sedikit, ya tapi tetap tidak memenuhi asumsi klasik, baik itu dari sisi normalitas, ya kan, heteroskedastisitas, multikulinaritasnya, autokorelasinya oke. Nah, cuman yang lain normalitasnya kan tidak gitu. Ya padahal data yang kita kurangi udah cukup lumayan itu 17, kemudian kita pakai metode box plot lagi ya kan, nambah lagi sampai tadi 20 data yang kita kurangi. Akhirnya ya ternyata tidak memberikan hasil yang bagus juga gitu kan. Nah, terkait dengan itu sekarang setelah dilakukan screening data lagi ya istilahnya ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data, ditemukan penyebab dari data ini distribusinya tidak normal sehingga tidak lolos asumsi klasik ya. Ternyata adalah ya salah satunya ya. Ini sebenarnya udah abang cari-cari juga penyebabnya apa. Ya utamanya adalah di variabel utama gitu, yaitu kualitas laba. Ya, sebenarnya bisa dicek satu-satu sebenarnya ya. Ya caranya sama, hampir sama sebenarnya caranya dengan prinsipnya hampir sama dengan Z-score atau box plot tadi ya, yaitu mencari outlier, mengidentifikasi outlier atau data-data, misalnya dalam satu variabel itu data mana yang mengalami outlier gitu, atau data-data yang ekstrim gitu di antara data yang lain ya. Caranya itu tadi kan. Kalau Z-score itu dengan nilai Z-score-nya tidak boleh melebihi 3. Kalau box plot itu yaitu lihat dari tanda bintang. Kalau yang bertanda bintang berarti harus dihapus. Nah, Z-score tadi menghasilkan penghapusan data itu sebanyak 17, ya kan. Kemudian kita lanjutkan lagi tuh malahan kan dengan metode box plot, bertambah lagi yang harus dihapus itu sekitar berapa tadi? Pokoknya total ya 20 data lebih yang kita hapus. Artinya sekitar berapa persen itu, 20% lebih gitu kan. Ya kalaupun tadi berhasil ya kita lanjut gitu kan. Nggak apa-apa walaupun berkurang cukup banyak, tapi kalau memang itu memberikan perbaikan ya kita lanjutkan pada ini, artinya penelitian kita bisa dilanjutkan gitu kan untuk uji hipotesisnya. Tapi ternyata tidak gitu. Ternyata ada perbaikan tapi tidak signifikan, artinya tetap tidak memenuhi asumsi klasiknya gitu. Nah, ini kita dapat caranya ya. Kita balik ke data mentahnya. Ini data mentah ya, sama dengan ini tadi. Tidak dirubah-rubah, tidak dipindah-pindah, tidak diakal-akalin dengan cara ilegal gitulah. Tidak ya orang kan banyak tuh peneliti-peneliti kan kadang udah saking pusingnya, saking stresnya, ya akhirnya ya dicarilah cara seperti itu ya kan, dirubah-rubah datanya, akhirnya datanya tidak sama dengan data asli gitu ya. Ya namanya usaha gitu kan. Ya tapi di kasus kita ini kita tidak lakukan yang cara-cara yang tidak disarankan itu ya. Nah, yaitu ya fokus pada variabel ini ya, variabel utama yaitu Y, yaitu kualitas laba. Nah, caranya adalah kita ambil largest to smallest dari data-data ini ya. Nah, apa nih maksudnya? Nah, maksudnya adalah ini sama prinsipnya dengan Z-score atau box plot itu, yaitu kita mengidentifikasi
data-data mana yang outlier gitu, data-data mana yang ekstrim, data-data mana yang memberikan simpangan yang besar gitu kan, data-data mana yang menyebabkan data itu tidak berdistribusi normal gitu. Nah, ya. Nah, ternyata dari sini saya lihat kan. Nah, dari sini ini dia. Saya ambil dari tiga ini. Tiga teratas ya gitu ya. Karena ini jelas. Nah, ini kenapa diambil? Ya karena itu tadi kita coba ambil simpangannya yang tidak terlalu jauh gitu kan, rata-rata kalau dari sini kan 1, 0, yang banyak kan. Oke lah kita masukkan ini kan biar tidak banyak data yang dirubah. Akhirnya pertimbangannya adalah ini gitu ya. Apa namanya? Outlier. Tetap dasarnya adalah outlier gitu. Bukan asal hapus atau gimana, tapi tetap dasarnya adalah data outlier. Kemudian di titik terbawah gitu ya atau di angka terbawah. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang saya bilang tadi. Nah, sifat dari variabel kualitas laba ini sebaiknya data-data minus tidak dimasukkan sebenarnya. Dan ini lebih kepada waktu proses apa namanya? Waktu proses seleksi data ya kita pastikan juga apakah data kita yang kita sudah masukkan itu benar secara kriterianya gitu kan. Nah, ini istilahnya data kalau perusahaan itu mengalami kerugian dalam laporan keuangannya ya sebaiknya tidak dimasukkan karena ya itu tadi kan di satu sisi variabel ini yang memiliki nilai negatif. Terus pertanyaannya memang tidak boleh bernilai negatif? Boleh, boleh. Cuman sifat datanya itu atau sifat variabelnya itu yang seperti apa gitu kan? Boleh bernilai negatif kalau memang ada nilai negatifnya boleh. Cuman kan di sini setelah saya identifikasi ternyata salah satu penyebabnya adalah ini gitu. Nah, ini prinsipnya adalah sama dengan apa outlier gitu kan. Sama dengan outlier ya agak-agak agak lumayan juga nih penyimpangannya gitu kan. Ya, ternyata beberapa nah ini ambilnya cuma sedikit aja, jadi total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nih kan, tambah di atasnya ada 1, 2, 3. 6 tambah 3, 9. Cuman 9 data yang kita hapus nih. Nah, kan pada prinsipnya lebih baik gitu kan, lebih baik. Kita tidak banyak melakukan penghapusan data dan hanya memilih data-data yang rasanya memang teridentifikasi penyebab dari tidak lolosnya uji asumsi klasik gitu. Nah, dilakukan pencocokan pun pada apa? Pada metode Z-score ataupun box plot ya. Ternyata ya apa data-data nomor data ini ya hampir sama no. Pertama ya ini ya, nomor berapa? Nomor 12 mana? Nah, ini nomor 12 41 95 86 59 48. Nah, ini kan tadi yang saya pindahkan ke sini kayak nomor 32 29 71 ya kan. Nah, ini adalah identifikasi outlier dengan metode Z-score. Ya, ini yang Z-score. Ternyata memang ada kan 12 32 ya kan, ada 41 86 96. Nah, ini metode Z-score. Ya, dia lebih banyak lagi mengidentifikasi outlier kan. Ya prinsipnya tadi udah kita coba lah, Z-score udah kita coba, box plot udah kita coba, bahkan pengurangannya 20 lebih. Ya sebaiknya jangan banyak pengurangan sebenarnya kan. Nah, kebetulan ini juga 9 kan. Cuman 9. Ternyata ini ada. Cuma artinya kebetulan 29, 48, 59 dan 71 tidak di apa dengan metode Z-score ini nggak ditemukan gitu kan. Ya kan ya karena kita coba identifikasi ya kan ini nih. Ya karena sebenarnya dari simpangan ini dia masih bisa masuk sebenarnya kan kalau dari ini. Cuman keputusan kita ya kita jangan coba dimasukkan. Sementara untuk yang ini karena bernilai negatif gitu ya. Karena bernilai negatif ya udah kita hapus gitu. Agar datanya seragam gitu kan. Agar datanya seragam. Jadi ketika kita melakukan transformasi data, kita juga tidak perlu melakukan modifikasi rumusnya gitu.
Jadi semuanya datanya seragam, tidak ada yang bernilai negatif gitu. Nah, makanya ini 9 data, cuman 9 data yang kita hapus. Artinya kita masih punya 86 data. 9 data itu berapa persen jadinya? 9 data dari 95, ya kan? Gimana sih maksudnya itu? Oh ya, 9 data dari 95. 9% cuman, ya kan? Jadi nggak sampai 10% kita melakukan penghapusan data. Nah, kita coba ya, kita coba lakukan penginputan, kita coba melakukan pengujiannya, pengujian ininya ya. Nah, artinya kita sudah melakukan tahap pertama yaitu trimming data. Nah, trimming data ini ya bisa kita bilang dengan metode Z-score oke lah ya kan. Ya, atau dengan melakukan penghapusan nilai negatif gitu ya. Nah, oke, kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Nah, berarti data ini yang kita hapus, yang bertanda kuning. Kita delete. Nah, kita susun lagi. Oke, kita masukkan. Kita masukkan datanya ke SPSS. Oke, ada berapa? Ada 86 ya, ada 86 data. Oke, kita coba tes. Kita coba lakukan tes. Regression linear. Ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini. Oke. Statistik. Plot as receipt zpret. Kok salah? Receipt zpret. Kemudian zpret masuk sini, dependent ini ya, betul, receipt zpret dependent. Ini kita conteng. Kemudian unstandardized-nya kita conteng, continue, kemudian oke. Nah, ini dia outputnya. Kita coba cek. Oke. Ini ya. Ini udah sangat lebih baik dari apa? Dari percobaan pengujian sebelum-sebelumnya itu. Ya, ini udah sangat lebih baik gitu. Walaupun ya nantilah kita lihat keputusannya gimana. Nah, coba. Ini juga udah hampir mendekati garis diagonal semua gitu. Walaupun di sini masih ada ya. Ini juga udah mulai acak ya, udah mulai acak, nggak banyak yang nyatu, sama. Oke, untuk melakukan pengujian lanjutannya yaitu untuk normalitas kita lakukan one sample Kolmogorov-Smirnov, karena nilai standardized-nya udah muncul. Oke, continue, kemudian oke. Nah, ini dia 0,41, ternyata masih belum normal ya, walaupun kita sudah lakukan apa namanya trimming data ya, hanya 9 kan, hanya 9. Nah, selanjutnya kita bisa coba lakukan langkah kedua yaitu transformasi data. Nah, transformasi data ini kita lihat di histogramnya. Nah, dari model histogramnya ini kayak gini. Nah, kita coba lihat histogramnya mana nih yang mau kita pakai rumusnya. Di antara dua ya, moderate positive skewness ya, atau substantial positive skewness, karena dia agak condong ke kanan kan, ini memang condong ke kanan nih, ya kan, gini kan, berarti memang condong ke kanan dia. Cuman yang jadi apakah ini atau ini. Nah, ini agak ke sini ya, agak berbentuk kayak gini ya. Kalau ini kan agak runcing lagi, kemudian tajam di sini, sementara dari sisi sini dia nggak terlalu tajam ke sini, tapi masih ada ini. Nah, berarti memang mirip ini ya. Artinya ini adalah moderate positive skewness.
Moderate positive skewness ini rumusnya adalah SQRT ya, atau akar kuadrat ya. Square apa sih? Akar kuadrat, square root. Oke ya, akar kuadrat SQRT. Nah, ini yang akan kita lakukan transformasi datanya. Oke. Oke, langsung kita transformasi. Kita buat di sini SQRT X1. SQRT X1. Ya, kita delete. Nah, kita cari di sini SQRT, mana dia? Nah, ini dia. X1 ya. Oke. Nah, ini muncul. Oke, lanjut kita ke X2-nya. X2. Oke, X2 ya. X2. Ini bisa kita gini kan. Nah, atau kita rubah manual jadi 2 tadi kan. Oke. Lanjut ke X3. 3. Oke. Lanjut ke X4. 4. Oke, lanjut ke X5. 5. Ingat ya, tadi udah disampaikan juga bahwa kalau kita melakukan transformasi data pada satu variabel, ya terutama apa namanya, variabel X ya, itu harus dilakukan ke semua variabel gitu. Nggak boleh satu atau cuman beberapa. Karena kita ngikutin dari histogramnya gitu. Jadi histogram itu adalah apa namanya, model penelitiannya kan, artinya semua variabel dilibatkan gitu. Kecuali kita histogramnya histogram satu variabel gitu, nah, baru satu-satu. Nah, ini y-nya juga kita harus SQRT kan juga y. Nah, y ya. Oke. Nah, z-nya juga gitu. Z-nya juga harus kita SQRT kan. Z. Pertumbuhan laba kan. Oke. Nah, oke. Kita coba cek. Oke, ada yang salah enggak? Oke, nggak ada yang missing ya. Artinya proses transformasi datanya udah berjalan sempurna. Kita cek juga di sini ya. Oke, sip, ada semua ya. Nah, baru kembali kita coba lakukan. Regresi untuk melihat asumsi klasiknya. Nah, ini kita riset dulu. Yang kita masukkan adalah nilai SQRT-nya lagi. Nah, ini Y-nya di sini. Statistiknya ini kita conteng ya. Plotnya as receipt, Z-pred, kemudian next, kemudian Z-prednya sini, dependennya di sini, kemudian ini kita conteng, kemudian ini save-nya unstandardized diconteng, continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini outputnya, kita lihat histogramnya. Nah, histogramnya sudah berbentuk gunung ya, gunung yang artinya tidak berat sebelah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan gitu kan. Nah, dari histogram ini sudah oke gitu. Nah, didukung dengan normal PP plotnya. Nah, ini ya, udah rapat di garis gitu. Ini udah lebih nyebar lagi ya kan. Nah, didukung lagi dengan
statistiknya ya, statistik one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, ini tentu yang unstandardized yang di sini. Nah, masukkan sini, kemudian oke. Nah, ini dia. Oke, jelas ya, jelas ini udah sangat normal artinya. Biasanya udah kalau nilai-nilai signifikannya udah 200 nih udah sangat normal. Oke, didukung oleh data grafik dan data statistik. Nah, selanjutnya apa? Ini kan masih model ini ya, masih model pertama, yaitu model regresi linear berganda. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini ya, untuk heteroskedastisitas kan ada dua tuh, ini metode grafik sama metode statistik. Nah, metode statistiknya harus kita absolutkan dulu. Apa yang diabsolutkan? Yaitu res berapa? Res berapa di sini? Ini dia res ini ya. Tunggu dulu. Kita cari absolut. Ini ya. Res 2. Ini tadi ini. Bentar ya. Sebentar. Nah, res 2. Kita bikinlah res 2 ya. Oke. Oh iya, agar ini lebih apa? Lebih ini lagi, ini lagi. Kita coba balik ke ini, ke variabel. Ini kita kasih nama lah ya, biar lebih rapih. Paste, salah. Paste-nya harus ke semua. Oke, leverage, likuiditas, reputasi, konservatisme, investment, service independen, memberikan ukuran perusahaan, kualitas laba, pertumbuhan laba. Sip ya. Nah, ini nggak usah lah. Ini kan sistem yang bikin itu kan. Oke. Nah, baru kita coba lakukan regressionnya terhadap absolut residual 2 tadi ya. SKRT ini, SKRT semua nih ya. Oke. Biar lebih asik lagi, biar nampak ya gitu. Nah, ini kita ambil yang Y-nya ini ya, yang X-nya yang SKRT ya, SKRT yang mana nih? Nah, dari sini sampai ke mana? Ini ya, sampai sini, karena yang X dulu semua ini. 1, 2, pas ya. Oke, pas ya. Ini kita perlunya cuman koefisien. Jadi yang lain kayaknya nggak usah diconteng-conteng gitu. Oke. Nah, ini dia. Ini yang akan kita ambil. Apalagi autokorelasi. Autokorelasi kita langsung pakai rantes ya. Autokorelasi kita langsung pakai rantes. Yang mana? Yang unstandardized. Oke, yang standardized 2 ya, jangan yang di atas. Tentu yang unstandardized dari nilai yang sudah di SKRT kan gitu ya. Kita pakai asymptotic only, kemudian media oke, kita oke langsung. Udah, sip. Selesai untuk apa? Untuk model pertama atau untuk regresi linear berganda ya. Oke. Kita masukkan langsung. Kita masukkan dulu baru kita analisis nanti ya. Tuh, asumsi kasih model pertama setelah data trimming dan transformasi data. Nah, betul ya, kayak gini ya. Setelah data trimming dan transformasi data. Oke.
Oke, salam olahraga. Nah, ini kita ambil ini, copy. Ya betul kan? Paste di sini. Oh, salah. Tunggu. Biar dia tidak. Oke, sip. Yang kedua, ini kita ambil, copy, paste di sini. Yang ketiga tentu yang ini, Kolmogorov sample. Dah. Untuk multikolonialitasnya, oh iya, multikolonialitas belum ya. Oh ya, oke, sip. Kita analyze dulu. Sama untuk multikolonialitasnya ini, berarti yang Y ya. Yang Y-nya yang sudah di SQRT-kan, jangan sampai salah. Ya, ini X1 sampai ya, ini ya betul ya. Nah, ini kita hilangkan nih. Kita ambil yang mana? Nah, ini aja. Oke. Nah, ini nggak usah yang lain nih. Oke. Nah, karena aduh, salah kan. Kita hapuslah dulu nak. Hapus dulu. Berarti yang mau kita analyze regression linear, terus nah ini kita hilangkan. Kita mau ambil tabel ininya, collinearity-nya. Nah, ini dia. Oke, copy. S. Oke. Kita rapikan sedikit nak. Oke, kita masukkan dulu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berarti pakai apa? Scatterplot ya, scatterplotnya yang ini ya, yang regression standardized predict value. Copy, paste. Nah, ini multidografik. Kemudian kita harus masukkan juga metode statistiknya, yaitu uji Gletser kan, uji Gletser yang absolut. Ini dia, absolute res 2 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini biar lebih rapi, kita enter aja. Oke, ini biar lebih rapi, kita fitkan ke window. Ini dia. Oke, next. Nilai autokorelasi, run testnya. Copy. Oke, sudah, sip. Selesai. Yang ini. Ini ya. Oke, kita inilah sedikit ya. Kita analisa sedikit. Mana dia tadi? Ini dia ya. Uji asumsi klasik model pertama setelah data trimming dan transformasi data untuk normalitas. Oke, sip, mantap ya. Udah pas gitu. Ini juga udah didukung sama ini, kemudian didukung sama ini ya. Dasar pengambilan keputusannya ya kamu udah tahu lah, nanti kamu tinggal udah punya contohnya kan, tinggal dimasukin aja, gampang itu. Ya, oke. Nah, ini yang jelas kamu udah tahu ini, lihat asimnya harus di atas 0,05. Ini udah sangat normal lah ini. Lanjut, multikolonialitas. Nah, syaratnya adalah toleransi. Nah, ini kamu udah tahu di bab 3-nya udah ada, di contoh punya temennya juga udah ada, ya kan, bahwa toleran harus lebih besar daripada 0,1 dan VIF harus lebih kecil daripada 10, lebih kecil daripada 10 ya. Ini udah jelas nampak ya, berarti ini udah lolos.
Yang di atas tadi udah lolos, normalitas lolos, multikularitas lolos, kemudian heteroskedastisitas dari gambar udah mulai acak, menyebar dan acak gitu ya. Dia tidak menumpuk pada atau banyak yang dempet-dempet gitu ya, tapi udah acak gitu. Didukung dengan metode statistik, yaitu dengan melihat nilai regresi masing-masing variabel terhadap nilai absolut residualnya, yaitu bahwa nilai signifikannya lebih besar daripada 0,5, lebih besar ya, lebih besar daripada 0,5. Ini oke, ini oke, ini oke, ini oke ya kan, ini 0,08, dia lebih besar daripada 0,05, berarti ini lebih besar kan, artinya semua variabel X tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, itulah. Begitu juga autokorelasi, yaitu nilai signifikan rantesnya itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, ini jelas ya. Sip, berarti untuk asumsi klasik kita sudah lolos untuk model pertama. Oke, kita lanjutkan untuk model kedua atau model moderasi. Model moderasinya ya. Nah, data yang kita pakai data yang mana? Sama, data yang ini juga, data yang sudah di SQRT-kan. Ya, cuman nanti kan data ini kita anuin dulu, anuin dulu. Kita apa namanya? Kita standarisasi dulu gitu loh. Kita standarisasi karena ketentuannya seperti itu. Ya, yang pertama kita lakukan standarisasi dengan cara deskriptif kayak gini ya. Nah, ini kita call dulu. Oke. Jadi yang dimasukkan di sini yaitu nilai SKRT ya. Nilai yang sudah, ini dia. Yang mana aja nih? Semuanya kecuali Y. Ya. Ya, semua variabel X dan variabel Z kecuali yang Y. Yang Y jangan di Z scorekan juga ya. Oke, ini oke, continue, terus oke. Nah, kita lihatnya di sini. Nah, ZSQRT X1, X2, nah ini dia. 6, X7, X8, dan Z gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita selisihkan. Kita absolut residualnya apa? Selisih mutlaknya gitu ya. Kita moderasi, kita cari untuk variabel moderasinya gitu. Nantinya kita cari nilai selisihnya. Oke. Ini kita bikin moderasi X1 gitulah kita bikin ya. Moderasi X1. Bentar. Rokok dulu bentar. Z ya. Moderasi X1Z. Nah, di sini lainnya ABS. Nah, ini ya. ABS-nya gimana? Nah, itu X1 dikurang Z. Mana Z ini ya? SKRT-Z. Nah, jadi SKRT X1, SKRT Z ya. Ya, jadi yang kita pakai itu nilai SKRT untuk moderasi X1Z ya. Kemudian oke. Nah, lanjut sampai semua variabel X dimoderasikan gitu. Nah, ini tinggal kita ganti aja nih di X2.
Berarti ini tinggal kita ganti nih, betul nggak? Atau kalau kalau khawatir salah kan, ini aja. Sama kan? Tuh, Z gitu. Kemudian oke. Nanti kan bisa kita cek juga dari sini kan. Oke. Selanjutnya lakukan sampai X8. Gila X8 ya. X3. Oke. Transform lagi. 4. Oke. Lagi. 5. Oke. Lagi. 6. Oke. Lagi. 7. Oke. Lagi. 8. Oke. Lagi. 9. Oh, mana ada? Oke, sip. Kita cek dulu ya. Durasi X1 ini. Oke ya. Aman ya, aman dan tidak ada data missing. Sip. Kita kembali ke data. Kita cek di sini. Ya. SQRT Z. Nah, ini udah ada, durasinya ada. Oke ya. Oke, udah ada semuanya kayak ini. Nah, tinggal kita asumsi klasik juga nih, uji asumsi klasik dulu kita. Regression linear. Nah, ini kita reset dulu lah. Kita masukkan. Kita masukkan yang mana? Yang Z-score tentunya. Oke, yang Z-score sampai yang Z-score 8 variable X, include variable Z, dan moderasi semuanya ini. Nah, ini masuk ke independen. Nah, yang Y, yang dependennya apa? Yang dependennya ini. Ini ya. Ya. Sip. Statistik. Nah, ini kita conteng aja. Plot. Nah, ini seperti biasa, srecit, zpred, next, zprednya ke Y, dependennya ke X, ini kita conteng, lalu continue, save-nya kita contengan standarnya, kemudian oke, sip. Nah, ini dia. Sip. Kita cek lah dulu kan. Pertama. Nah, dari sini, ini. Nah, ini sebenarnya udah bentuk gunung, udah oke. Dan dia tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Udah oke nih sebenarnya. Nah, ini juga udah melekat, udah mendekat ke garis diagonal. Ini juga udah nyebar. Nah, secara grafik, secara normalitasnya, secara grafik ini udah oke. Nah, gimana secara statistik, yaitu Kolmogorov-Smirnov-nya. Ini one sample QS-nya nih. Mana? Ini muncul nih satu nih. Yang tadi karena kita conteng kan. Kita masukin dulu. Ya. Continue, kemudian oke. Nah, 200 kan? Udah selesai. Untuk normalitas selesai. Apalagi nih yang belum? Yang belum adalah untuk bentar, apalagi? Nah, sebenarnya kan multikulinaritasnya udah kelihatan di sini, tapi kan kita maunya ini terpisah ya dari tabel ini gitu loh. Nah, udah berarti kita perlu bikin lagi. Kita perlu bikin lagi ini nggak ini kita perlunya cuma ini kan. Ini kita hilangkan lah. Nah, ini kita balikkan sini ya kan, karena kita nggak perlu data dia. Continue. Save nya ini dihilangkan. Continue.
Nah, udah, ini betul nih kan tadi kan. Nah, oke. Nah, ini dia VF-nya. Oke, nah, lanjut kita lagi ke apa lagi nih yang kurang? Multikolonialitas sudah, apa? Sampel udah. Berarti eh, metode statistik untuk bukan heteroskedastisitas, yaitu uji Gletser. Uji Gletser dia pakai pakai apa? Apa? Lupa pula, Pak. Oh, absolute residual. Oke, residualnya tadi kan ada tuh. Residualnya mana dia? Nah, residual 3 nih ya. Nah, kita transform. Kita absolutkan dulu resitnya ABS res 3. Nah, itu aja kita bikin. Nah, ini kita delete aja dulu. Nah, kita ambil ABS yang paling bawah ini, res 3 kan. Kemudian oke. Mana ABS? Ya, nggak ada ini karena kita ambil yang ini. Nah, oke, ini kita regresikan ininya, modelnya ya. Tapi bukan terhadap Y, tapi terhadap absolute residual 3. Oke. Nah, ini tinggal ini aja kita keluarin. Nah, kita masukkan ini. Nah, ini kita butuh apanya? Kita butuh model fit sama estimate ini kan. Continue, yang lain kita nggak butuh. Ya udah, nggak usah diapa-apain lagi. Kan udah ada, res-tiganya udah ada. Oke. Mana nih yang ini? Oke. Apalagi? Autokorelasi. Nah, autokorelasi berarti dia pakai langsung non parametrik ini run test. Nah, bukan ini ya, kita keluarin dulu. Ini dia. Nah, jangan yang ini ya. Ini kan untuk yang absolute residual 3 tadi ya. Ini kita pakai yang ini. Yang kita run test itu unstandardized-nya gitu. Oke. Dah, ini dia. Selesai. Ya. Nah, ini nyaris aja nih, tapi dia udah lolos gitu. Oke, sip. Sekarang kita tinggal masukkan ke lembaran hasil. Baru nanti kita analisis satu-satu ya. Oke, untuk uji asumsi klasik model kedua setelah data trimming dan transformasi, uji normalitas. Normalitas kita perlu data histogram. Copy. Paste. Kemudian ini kita perlu copy. Paste. Kita perlu ini Kolmogorov Smirnov-nya, copy. Paste. Ini biar rapi, kita pindahkan aja sini. Oke. Nah, selanjutnya ini multikolonialitas. Multikolonialitas mana dia? Ini copy, paste, rapikan sedikit. Ini juga biar lebih rapi nih. Oke, heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas kita butuh grafik scatter plot yang ini. Paste. Nah, untuk uji Gletsernya kita perlu absolutnya. Absolutnya mana? Absolute residualnya. Oh, ini dia. Copy.
Bentar ya. Oke, untuk pengujian asumsi klasik model kedua setelah data trimming dan transformasi, bisa kita analisa sedikit. Itu bentar. Ya, itu dia. Oke, di sini ya, normalitas secara grafik ini sudah oke. Ya, ini udah oke. Secara statistik, Kolmogorov Smirnov udah normal. Kemudian multikolenialitas ini toleransinya tidak ada yang lebih kecil daripada 0,1 ya, tidak ada. Kemudian untuk VIF-nya tidak ada, toleransi harus lebih besar daripada 0,1 ya kan, harus lebih besar daripada 0,1. Kemudian VIF juga tidak harus lebih kecil daripada 10 ya. Udah lolos ini. Kemudian untuk heteroskedastisitas secara statistik scatter plot udah menyebar. Kemudian secara statistik uji Gleitzer-nya ini kita perhatikan nilai signifikannya itu harus lebih besar daripada 0,5. Oke, sip, aman. Untuk uji autokorelasi nilai signifikan harus besar daripada 0,5. Oke, sip, aman. Oke, berarti untuk dua model ini ya, dua model uji asumsi klasik model pertama setelah data trimming dan transformasi data udah oke, udah lolos uji apa namanya? Sudah lulus uji asumsi klasik ya. Dan begitu pula dengan model kedua yaitu model moderasi juga sudah lolos uji asumsi klasik. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan untuk pengujian hipotesisnya. Oke. Nah, pengujian hipotesis kita bisa ambil untuk uji F-nya. Tinggal ambil data yang sudah ada. Oke. Ambil data yang sudah, outputnya udah ada nih. Untuk uji F-nya bisa kita ambil dari yang ntar ya, coba kita lihat contohnya. Contoh yang dikasih kawannya itu dia kasih apa gitu. Ya kan? Oke, nanti kita ambil yang model yang pertama berarti ini kan. Model yang pertama, bukan yang ini ya, yang sudah di SQRT kan. Udah di SQRT. SQRT mana dia? Ini dia. Oh, ini dia. Oke. Atau bolehlah kita coba kita ini kan aja analis sekali lagi ya. Biar dia dapat yang sudah ada label variabelnya. Oke. Oke, analyze, regression, linear. Oke. Ini betul. Nah, kita butuh yang mana nih? Model fit, estimate. Nah, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, oke. Nah, kita ambil yang mana aja? Oh, salah. Bentar, salah. Ini untuk model yang pertama ya. Lupa. Untuk model yang pertama, ini kita hapus aja berarti. Yang oke.
Kita ambil untuk model yang pertama itu, berarti yang kita regresikan di sini adalah, kita reset dulu. Adalah kita ambil yang SQRT-nya. Untuk yang dependen berarti yang ini. Untuk yang independen kita ambil yang SQRT ya, ingat ya. Nah, sampai X8. Nah, SQRT 1. Oke. Nah, kita butuh model fit-nya. Yang lain kita tidak butuh. Oke. Kita cek dulu. Seperti dependennya Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Oke, sip. Oke, berarti yang kita ambil tabel ANOVA. Kita masukkan ke sini tabel ANOVA. Untuk uji T-nya kita ambil tabel koefisien. Kita masukkan ke sini. Oke. Ini kita paskan dulu. Nah, untuk ininya, untuk koefisien determinasi kita ambil yang ini. Nah, yang ini. Model summary. Nah, untuk pengujian hipotesis model kedua, nah, oke, kita uji di sini linear. Oke, berarti kita ganti ininya. Ya, bukan kita ganti, tapi kita ambil. Oh iyalah. Oke, kita reset aja. Kita perlu z-score dari sini sampai ke moderasi di sini ya. Oke ya. Terus Y-nya nih sepertinya. Lah, belum dimasukin. Sampai sini. Ini kita masukkan ke independen. Y-nya kita masukkan ke sini. Oke, kita butuh model fit-nya aja. Nah. Oke, berarti yang kita ambil di sini adalah yang koefisien. Copy. Ini kita paste. Dah, selesai. Oke, selesai sudah. Ini hasil yang bisa digunakan untuk pembahasan ya. Tinggal dikasih pembahasannya aja di bawah. Ini sudah sesuai format yang dikasih contoh itu, tinggal kamu bikin pembahasannya aja. Oke. Ini analisanya bisa dilihat dari sini. Tinggal dilihat nilai signifikannya. Ya, berarti ini oke, ini bagus nih. Berarti seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian itu secara simultan itu berpengaruh terhadap kualitas laba, ya kan? Kemudian untuk uji parsialnya yang berpengaruh, satu konservatisme, ya kan? Ini satu, leverage berpengaruh, sama ini kepemilikan institusional. Kemudian untuk nilai R-square-nya itu kita ambil yang adjusted R-square, yaitu 0,24 ya, atau 24%. Kemudian untuk hipotesis model kedua, ternyata yang dapat memoderasi itu tidak ada yang bisa memoderasi di sini ya. Ya, begitulah kira-kira hasil dari yang kita dapatkan. Nah, ini sudah nggak perlu kita ini lagi. Secara pekerjaan kita sudah oke, tidak ada yang tidak ada yang jadi permasalahan. Semuanya sudah bisa dimasukkan, tinggal dikasih pembahasan. Oke, itu sampai di situ. Oke, sip. Terima kasih.